Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Ahmadun Hidayat dari nomor presensi 26, kelas 10 AKL 1, SMK Negeri 1 Kudus. Di sini saya akan mereaksi video tentang prinsip gotong royong untuk membangun harmoni dalam keberagaman. Berikut ini videonya. Pernah nggak sih ngerasa ada beban yang berat banget, tapi pas diangkat bareng-bareng, kok jadi enteng? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas sebuah konsep budaya keren dari Indonesia yang menjadikan ide sederhana itu sebagai jantung dari komunitasnya. Yuk kita mulai? Coba deh bayangin sebentar, mungkin itu lemari atau tumpukan kotak pas pindahan. Rasain deh beratnya, susahnya pas kita harus ngelakuin semuanya sendirian, cuma kita seorang diri. Terus tiba-tiba ada yang datang ngebantuin. Beban yang tadi rasanya mustahil diangkat, mendadak jadi jauh lebih ringan kan? Nah, perasaan lega dan kekuatan bareng-bareng itulah yang mau kita omongin hari ini. Dan inilah dia, gotong royong. Kalau diartiin langsung, ya artinya mengangkat beban bersama-sama. Namanya sederhana banget, tapi maknanya wah, dalam banget. Eits, tapi tunggu dulu. Jangan kira ini cuma soal kerja tim biasa ya. Konsep ini jauh lebih dalam dari itu. Yuk kita lihat lebih dekat lagi. Jadi poin utamanya tuh gini, gotong royong itu bukan sekedar aktivitas fisik, tapi sebuah pola pikir, sebuah filosofi. Ini tuh tentang kesadaran kolektif, keyakinan bahwa kekuatan kita yang sebenarnya muncul pas kita bareng-bareng. Biar makin paham, kita coba bedah dikit yuk konsepnya. Ternyata, gotong royong itu ada macam-macam bentuknya di masyarakat. Nah, buat bantu kita ngerti, kita bisa pinjam pemikiran dari seorang ahli, antropolog Koncaraningrat. Beliau membagi semangat saling bantu ini jadi dua jenis utama. Di satu sisi ada yang namanya tolong-menolong. Ini fokusnya lebih ke individu, misalnya bantu tetangga yang lagi ada hajatan atau bangun rumah. Nah, di sisi lain ada kerja bakti. Kalau ini tujuannya buat kepentingan umum, buat kebaikan semua orang di komunitas itu. Dua-duanya sama pentingnya. Dari sebuah kegiatan, gotong royong ini berkembang jadi sesuatu yang jauh lebih besar. Bisa dibilang, jadi salah satu pilar identitas bangsa. Coba bayangin deh, negara dengan ratusan suku, bahasa, dan budaya yang beda-beda. Gimana caranya bisa bersatu? Nah, gotong royong ini salah satu perekatnya. Dia yang menguatkan solidaritas sosial di tengah keberagaman yang luar biasa. Lewat praktek gotong royong inilah nilai-nilai penting seperti persatuan, toleransi, dan saling percaya itu dipupuk. Jadi ini bukan cuma soal nyelesain kerjaan, tapi juga tentang membangun karakter komunitas. Dan yang paling keren, nilai-nilai ini tuh dianggap penting banget sampai-sampai jadi bagian yang gak terpisahkan dari Pancasila, fondasi filosofis bangsa Indonesia. Ini bukan cuma tradisi, tapi sudah jadi bagian dari jati diri. Oke, cukup teorinya. Sekarang kita lihat gimana sih filosofi ini benar-benar hidup dan beraksi dalam tradisi-tradisi keren di seluruh Indonesia. Misalnya nih, di Jawa ada tradisi yang namanya sambatan. Ini tuh kayak panggilan tak terucap. Kalau ada satu keluarga yang punya hajat besar, kayak bangun rumah atau nikahan, tetangga dan warga sekitar otomatis datang membantu tanpa diminta. Ada satu pepatah Jawa yang wah, kena banget dan benar-benar menangkap esensi sambatan. Bunyinya, los satak bati sanak. Artinya, hubungan antar manusia, rasa kekeluargaan, itu jauh lebih berharga daripada harta benda apapun. Kita geser sedikit ke Sulawesi, di Toraja ada yang namanya arisan tenaga. Ini sistemnya cerdas banget loh. Jadi warga komunitas itu giliran saling bantu buat garap sawah atau ladang masing-masing. Hari ini bantu di sawah saya, besok kita semua pindah ke sawah kamu. Adil kan? Gak cuma di sana, di Kalimantan, suku Dayak juga punya salean, tradisi gotong royong yang seruta. Ini nunjukin gimana semangat yang sama bisa punya nama dan bentuk yang beda-beda, tapi intinya tetap satu, kebersamaan. Oke, itu kan tradisi lama ya, mungkin ada yang bertanya, di zaman modern kayak sekarang, masih relevan gak sih? Jawabannya, jelas masih, dan bahkan makin penting. Penting banget buat kita sadar, gotong royong zaman sekarang itu bentuknya udah macem-macem. Nggak cuma soal kerja fisik kayak bersih-bersih lingkungan, berbagi ide buat mecahin masalah, kasih dukungan moral ke teman yang lagi sedih, itu semua juga bentuk gotong royong loh. Jadi, gimana caranya kita bisa ikut nerapin ini? Gampang banget kok, mulai aja dari yang dekat-dekat.
bantu tetangga yang lagi repot, ikut kerja bakti di lingkungan, atau bahkan cuma duduk bareng teman-teman buat cari solusi atas sebuah masalah. Itu semua adalah semangat gotong royong. Sebagai penutup, coba deh kita sama-sama renungkan pertanyaan ini. Di sekitar kita, di komunitas kita, pasti banyak beban yang nggak kelihatan. Bisa jadi itu rasa kesepian, kesulitan ekonomi, atau masalah kesehatan mental. Mungkin beban-beban itu sebenarnya hanya menunggu kita semua untuk mengangkatnya bersama-sama. Terima kasih sudah menyimak. Menurut saya, video tentang gotong royong ini sangat menarik dan memberikan banyak pelajaran penting bagi kehidupan sehari-hari. Video ini menjelaskan bahwa gotong royong bukan hanya sekedar bekerja sama, tetapi juga tentang rasa peduli, kebersamaan, dan saling membantu antar sesama. Penyampaian dalam video juga mudah dipahami karena menggunakan contoh sederhana yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Saya setuju dengan isi video bahwa gotong royong merupakan salah satu budaya yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Dengan adanya gotong royong, pekerjaan yang berat akan terasa lebih ringan jika dilakukan bersama-sama. Selain itu, gotong royong juga dapat mempererat hubungan antar warga dan menciptakan rasa persatuan. Bagian yang paling menarik menurut saya adalah penjelasan tentang tradisi gotong royong di beberapa daerah di Indonesia, seperti arisan tenaga di Toraja. Dari situ saya mengetahui bahwa setiap daerah memiliki cara berbeda dalam menerapkan semangat kebersamaan, tetapi tujuan utamanya tetap sama, yaitu saling membantu dan menjaga hubungan baik antar masyarakat. Video ini juga menjelaskan bahwa gotong royong masih relevan di zaman modern sekarang. Bentuknya tidak hanya kerja bakti, tetapi juga membantu teman yang kesulitan, belajar, bekerja sama dalam tugas kelompok, memberi dukungan kepada orang lain, dan ikut menjaga lingkungan sekitar. Hal tersebut menunjukkan bahwa semangat gotong royong dapat diterapkan kapan saja dan di mana saja. Menurut saya, nilai-nilai dalam video ini sesuai dengan Pancasila, terutama sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Gotong royong mengajarkan kita untuk tidak mementingkan diri sendiri dan lebih peduli terhadap kepentingan bersama. Sikap seperti ini sangat penting untuk menjaga kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat. Secara keseluruhan, saya memberikan reaksi positif terhadap video ini karena isinya bermanfaat, menambah wawasan tentang budaya Indonesia, dan mengajarkan pentingnya persatuan, toleransi, serta kepedulian terhadap sesama. Video ini juga memotivasi saya untuk lebih menerapkan sikap gotong royong dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah, rumah, maupun lingkungan masyarakat. Sekian video reaksi saya tentang prinsip gotong royong untuk membangun harmoni dalam keberagaman. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.